Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah Bapa di surga, yang telah memberikan kami nafas kehidupan pada hari ini. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, nats kita hari ini Sabtu tanggal 11 Juni 2022 terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana Yosua diberikan Tuhan kekuatan untuk memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan kepastian bagi kita sebagai orang percaya untuk melangkah ke depan, menjalani hidup yang penuh dengan kuasa Tuhan, sebagaimana Yosua diperintahkan oleh Allah agar kuat dan tangguh hatinya, dan jangan kecut dan tawar hati walaupun cobaan begitu dahsyat. Dalam nats ini Allah sampai 3 kali mengingatkan Yosua. Bisa kita lihat dalam ayat 6, 7 dan 9. Dalam budaya Yahudi ini disebut dengan extraordinary, artinya benar-benar Allah berkuasa atas Yosua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga sebagai orang percaya telah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus dengan perjanjian barunya. Allah berfirman kepada kita, Aku akan menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 20b. Kita diberikan Tuhan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Walaupun tantangan dan pergumulan menghampiri hidup kita, Allah senantiasa bersama-sama dengan kita sehingga kita dimenangkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita kuat dan tangguh hati, dan kita juga jangan tawar hati?
firman Tuhan mengatakan kita jangan lupa akan hukum Tuhan, jangan lupa akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam supaya kita bertindak hati-hati dan sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apapun persoalan dan penderitaan dan pergumulan hidup kita sebagai orang percaya, kita tetap kuat dan yakin bahwa Allah pasti bersama-sama dengan kita dan Allah akan memenangkan dalam segala pencobaan yang kita hadapi. Yang penting kita mau bersekutu dengan Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga apapun persoalan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menyertai kita dan kita tidak akan tawar hati karena Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang telah menyapa kami dalam firman-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami kuat dan tangguh untuk menghadapi hidup ini. Jangan tawar hati ya Tuhan. Tapi kami sebagai manusia biasa sering kami tawar hati karena banyaknya pencobaan, penderitaan yang menghampiri hidup kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, kehidupan apapun yang kami jalankan di dalam hidup ini, kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memenangkan kami. Itulah firman Tuhan yang diberikan pada kami pada hari ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.